Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English online class. So I hope that all of you are in a good condition today, yeah. So before we start our lesson today, I'm going to tell you about the kompetensi dasar that you will have for this meeting. The first one. Di sini kamu akan mampu untuk menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamar kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan juga kalian harus bisa menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian harus bisa menemukan cara menuliskan alamat pengiriman surat dengan benar, menemukan cara menuliskan alamat surat yang akan dikirimi dengan benar, menemukan kalimat pembuka surat lamaran kerja, mencari perbedaan kalimat penutup antara surat yang satu dengan lainnya, dan juga membuat surat lamaran kerja sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Baik, itu saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Now I just want to challenge you. When you look at this picture, di mana di sini ada kalimat we are looking for an English teacher. Kita sedang mencari seorang guru bahasa Inggris. Kira-kira, what will you do? Kira-kira kalau kalian disuruh membuat surat, gitu ya, terus kalian melihat ada gambar seperti ini, kira-kira surat apa yang akan kalian tulis kalau misalkan kalian sudah lulus kuliah atau sudah lulus sekolah? Lalu di sini ada gambar atau iklan yang bentuknya seperti ini. So when you see this picture, some people usually write down a letter that they want to apply, gitu ya, yang akan mereka kirimkan, yaitu adalah surat yang bentuknya surat lamaran, ya. In English, what is that? In English, it's called application letter. Application letter in bahasa is surat lamaran kerja. So today we're going to learn about how to write down application letter. But first of all, I want to tell you about what are the parts of application letter. Jadi ada dua bagian dari application letter tersebut. Di antara lain adalah cover letter and resume or curriculum vitae. Perhaps some of you have ever heard about it. So it's good ya kalau kalian pernah mendengar itu. Nah, jadi ada dua bagian, ada cover letter, ada resume atau curriculum vitae yang biasanya bentuknya seperti biodata kalian gitu ya. Nah, the first one that we want to talk about first is cover letter. Ya, jadi kita membahas cover letter terlebih dahulu. So what is cover letter? A cover letter is a document sent with your resume to provide additional information on your skills and experience. Ya, jadi cover letter itu adalah dokumen yang dikirim dengan biodata kamu yang diberikan, gitu ya, yang diberikan sengaja untuk memberikan informasi lebih detail tentang kemampuan kamu dan juga tentang pengalaman kamu. So that's all. And how about the differences of cover letter and resume? Ya, tadi sudah lihat kan, ada dua jenisnya. Lalu apa perbedaannya? For cover letter, it is explained, you can see here, why you are qualified for the position and interview. Jadi kalau cover letter itu menjelaskan kenapa kamu itu layak untuk diterima di posisi tersebut dan wawancarai sebelum kalian masuk ke sesi wawancara. Lalu resume, in here is history of experience telling about skills and accomplishment. Jadi resume atau curriculum vitae itu adalah sejarah dari pengalaman kamu, gitu ya, rincian dari pengalaman kamu yang berupa biodata biasanya, yang juga menjelaskan tentang skill dan juga latar belakang pendidikan kalian, gitu ya, dan dalam bentuk biasanya terperinci, gitu ya, bukan dalam bentuk paragraf. So that's all guys about the differences. So how about the function? Jadi buat apa sih kita belajar ini, gitu ya? The functions of application letter is you can make it become written proof for applying job. Jadi kalau kalian menggunakan ini, kalian bisa
memberikan surat lamaran kerja yang itu ada bukti tertulisnya gitu ya. Jadi kalian memang pernah melamar ke situ, jadi bisa didata langsung dan bisa dibaca langsung dan nanti ada follow up selanjutnya atau ada tindak lanjut selanjutnya setelah membaca surat lamaran kerja dari kalian itu. Lalu as a means of communication, jadi adalah bukti dari komunikasi antara kalian dengan pihak perusahaan tersebut gitu ya atau pihak institusi tersebut. Jadi ada komunikasi antara kalian tapi bentuknya tertulis gitu. Lalu yang terakhir adalah as a consideration for employer. Jadi pertimbangan untuk si karyawan tersebut yang akan dipertimbangkan oleh pihak perusahaan gitu ya. Okay, so that's all ya guys. So now look at this ya guys. Here is the example of cover letter. Yeah, okay, you can see here there is a letter that is name of the HRD manager, Mrs. Afni Mediarti, with the name of company PT Mimpi Indah, and then the address, and then the content of the letter. Yeah, after this we are going to talk about it more. And also there is a complimentary clause atau ada salam penutupnya di sini. Ya, okay. So we are going to talk about it more detail. Okay, so look at this, yeah, guys. When you see here, there is the name of the human resources manager for PT Mimpi Indah. There is Miss Afni Mediarti, and also the address of the company. It's called heading. Ya, jadi heading itu biasanya ada nama, lalu posisi si orang tersebut dalam perusahaan yang akan kalian apply, yang akan kalian lamar. Lalu ada nama perusahaannya dan juga ada alamatnya. Ya, you can see here. And the next one is Dear Miss Afni. Ada kata dear di sini. Nah, in English, sorry, it is called salutation atau salam pembuka. Ya, jadi namanya salam pembuka itu biasanya ditandai dengan kata dear, namanya siapa, gitu ya. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi. And the next one is, you can see here, there is a paragraph with the blue color. It is talking about opening, ya. Opening here, it's called introduction. Nah, nanti akan ada kalimatnya. Di sini ada beberapa kalimat yang sudah di underline. There are underlined sentences, and we are going to talk about it more ya. Oke, ini sampai sini ada kalimat based on the advertisement post. Berarti kalau introduction itu berarti adalah pembukaan. Lalu and the second one, the pink color here, ya, for the second paragraph, it is called body. Jadi ada isi dari si surat tersebut. Yang intinya pasti adalah inti dari si surat tersebut. Okay, and the next one or the last one, it is the yellow color here. Yeah, the last paragraph. It is called closing. Yeah, you can see from you can see here there are some underlined sentences that you have to pay attention. Okay, so we are going to talk about it after this. Okay, and the last one, for the green color, there is a word sincerely and the name of uh, applicant, ya, orang yang melamar kerja, yaitu Winda Eka Maya. So it is called complimentary clause, ya, atau salam penutup yang ditandai dengan namanya, yaitu signature biasanya di situ ada tanda tangannya. Okay. So that's all about some of the parts ya. Jadi kalian harus tahu nama bagian-bagiannya apa saja. Okay, so one by one we are going to talk about it more detail ya. Okay, as you can see here there is example for heading. Nah, biasanya di sini ada susunannya yaitu nama dari HRD-nya, lalu job position-nya, lalu nama perusahaan, lalu ada alamat dari si perusahaan tersebut. Jadi bukan nama kalian, tapi nama dari HRD dari perusahaan tersebut. Kenapa HRD? Karena kalau dalam perusahaan manapun itu pasti yang menerima surat lamaran kerja kalian adalah HRD manager, gitu ya. Jadi harus tahu namanya. Kalaupun tidak tahu namanya, you can only put the human resources manager with the name of company and address of company. That's all, ya. Okay, so the next one is salutation. Bisa menggunakan dear sir or madam atau dear Mr. or Mrs. kalau tahu namanya. Kalau tidak tahu namanya bisa pakai dear sir atau madam. Okay, and the next one is introduction. Di sini kalian lihat for the underlined sentences. Ya, dari underlined sentences ini banyak kalimat yang sudah garis bawahi dan intinya yang pertama harus ada sumber dari informasi tersebut kamu dapat dari mana. Lalu the next one job position yang kalian ingin lamar
mau ingin menjadi seperti apa, posisi apa, lalu what position you are interested in, lebih tepatnya kenapa kamu ingin tertarik dalam posisi tersebut, lalu latar belakang pendidikan kalian, di situ kalian bisa lihat urutannya, dan yang terakhir adalah working experience atau pengalaman kerja, gitu ya. Oke, you can see here. Nanti kalian bisa lihat di situ susunannya sesuai dengan kalimat yang ada di paragraf tersebut ya. Okay, and the next one is body. Yeah, in this body, there are some sentences that I have underlined. Yeah, one by one, sentence per sentence, and then it is containing about your strength in your general personality. Jadi tentang kelebihan kalian secara general terhadap diri kalian itu seperti apa, secara general gitu ya, secara umum. Lalu your skills tentang kemampuan kalian, and then your strengths about job. Jadi tentang kelebihan kalian yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini ada urutannya sesuai dengan kalimat yang sudah Miss underline satu persatu, gitu ya. Jadi contoh kalimatnya sesuai dengan poin-poinnya. Okay, and the last one is closing. In this closing, yeah, as you can see, there are some sentences that I have underlined. The first one is hoping of your letter. Di sini ada kalimatnya, gitu ya. Apa harapan kalian terhadap surat ini? Lalu terakhir adalah statement about the certainty of the letter has been accepted. Jadi statement tentang kepastian dari surat ini jika sudah diterima. Di sini ada kalimatnya I look forward to hearing from you soon. Gitu ya. Jadi dia meminta untuk balasannya segera, gitu ya. Okay, so that's all ya guys about it. And the next one is closing. For this closing, you can see there is sincerely, ya. Nah, sincerely itu salam hormat, bisa diganti juga dengan sincerely yours, bisa juga best regards, bisa juga yours faithfully. Ya, your faithfully. Ini adalah kalimat salam penutup yang sifatnya formal. Dan jangan lupa memberikan nama kalian di bawahnya sebelum tanda tangan setelah salam penutup. Oke, ini dinamakan closingnya dinamakan adalah complimentary close atau closing. Ya, okay. So that's all for today, you guys. I think it's enough. So you can ask me if you have any question. And thanks you for your attention and take care. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.